Oke, selamat sore Pak Jenderal. Pak Jenderal bisa dijelaskan maksud atau pengunduran diri dari PH dari Novif Rafi. Gimana Jenderal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk rekan-rekan media, tentunya memang sesuai dengan janji saya ya. Janji saya ketika saya pulang dari Surabaya, saya akan mengambil langkah pengunduran diri saya dari kuasa hukum Novi. Tentu langkah keputusan ini saya lakukan ada alasan-alasan saya untuk melakukan tindakan itu. Ya. Yang pertama, dari awal saya sudah menyatakan bahwa kita jangan melebarkan pokok masalah ini dari konstruksi yang semula, yaitu masalah donasi. Jadi jangan melebar kemana-mana. Nah, secara fakta ternyata sudah nyamber ke kiri, nyamber ke kanan, akhirnya tujuan utama kita tidak jelas. Nah, fungsi saya untuk mengamankan yang mana sekarang kan gitu. Mengamankan donasi atau mengamankan hal-hal di luar daripada konstruksi. Ini kan jadi bias nggak karu-karuan. Saya nggak mau nyamber sana nyamber sini. Kita harus firm kepada satu titik pokok, yaitu masalah donasi. Nah, kemudian sebelum umroh juga saya sudah sampaikan kepada beliau, sudah kamu fokus saja. Nggak usah lagi layani, nggak usah lagi berbicara tentang masalah apapun yang ada di dalam negeri. Nah, faktanya masih tak berjalan. Nah, saya ini sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum yang independen, saya tidak bisa diprovokasi, tidak bisa ditekan, dan tidak bisa diminta untuk hal-hal yang di luar apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan apa yang benar. Nah, sedangkan benar saja saya sampaikan, ada dua versi, ada yang terima dan tidak terima. Yang sependapat dia tuh menyatakan oke, yang tidak membuli, tapi itu manusiawi, saya nggak pikir itu. Tapi saya pikirkan adalah bagaimana konstruksi hukum itu bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira yang pertama untuk saya sampaikan pada rekan-rekan. Nah, faktanya perjalanannya ini muncul kembali tentang masalah persoalan daripada Novi dengan HK. Mungkin kalau rekan-rekan media menyimak daripada hasil wawancara saya, selalu saya katakan secara cool, ngapain ini dibahas? Ini kan masalah private, tidak menjadi konsumsi publik. Karena menyangkut kepada harkat, martabat, harga diri kedua belah pihak. Orang akan melihat, mengamati, mencermati, menilai, tapi yang merasakan kedua belah pihak, termasuk keluarga-keluarganya. Nah, ini yang sempat saya sampaikan kepada Novi. Juga saya bertelepon kepada Togar juga ya. Tolong tuh di-keep, nggak usah diperlebar lagi. Dan dia manut dulu. Saya telepon Heri Kuncoro. Tolong tuh jangan diperlebar, saya bilang. Cukup lah. Ini saya rasa langkah-langkah bijak saya lakukan ini kan untuk meredam semuanya. Tapi ya tidak bergayung sambut. Bahkan tiba-tiba muncul, saya juga disampaikan oleh Disna mengeluarkan somasi. Nah, somasi ini juga masih bernada himbauan supaya klarifikasi yang baik tentang masalah ini. Saya masih aminilah ya. Dan saya munculkan wawancara saya untuk kedua kalinya. Tolong supaya kita diam, jangan lagi kita berbicara tentang masalah hal-hal yang private. Sudah sampaikan. Baru saya ngomong gitu besoknya ya mohon maaf aja, Pak Nyoman ngomong sudah berapi-api mengatakan buktikan dan lain sebagainya. Ini mau apa gitu, mau buktikan apa gitu loh. Dan saya juga nggak ngerti, rupanya malam itu sudah ditandatangani oleh Novi surat kuasa tanpa sepengetahuan saya. Ya, ini kan saya anggap ini kan melanggar etika prosedur, ya, udah nggak benar. Nah, nyatanya setelah saya tanya kepada Disna juga mencabut, dia juga cabut dari situ. Nah, jadi kenapa sampai cabut ya? Karena somasi yang dilakukan kenapa didomplengi oleh somasi yang lain. Di dalam etika prosedur hukum tidak pernah terjadi dua law firm mensomasi satu objek. Kalau memang bersama-sama, satu bersama-sama kita. Di dalam satu payung. Ya. Law firm siapa yang dipergunakan, itulah yang menggunakan haknya untuk melakukan somasi atau berhadapan dengan publik, berhadapan dengan lawan kita. Nah, saya jujur ngomong, saya kecewa. Ya. Dan ini tidak ada confirm kepada saya bahwa ternyata sudah tanda tangani.
Nah, bahkan disampaikan kepada saya, ya, hal-hal yang saya lakukan permohonan maaf secara pribadi, ya, secara pribadi saya katakan, bukan atas nama Novi. Tujuan saya di situ secara pribadi adalah untuk meredam segalanya supaya jangan berkembang lagi. Nah, ini sayangnya di Kupas masalah tidak ada legitimasi. Ini kan namanya pelecehan saya anggap. Loh, maksudnya apa sih ini kuasa hukum tidak ada legitimasi? Gimana maksudnya? Ini kan sudah blunder nih ngomong nih, keluar. Aduh, walaupun alasannya kena Bapak itu kan, kena Pak Diki kan orangnya bijak, mau begini-gini. Tapi di buntutnya yang nggak enak, tidak ada legitimasi itu. Seketika dia jadi kuasa hukum saya, apapun yang saya sampaikan, itu adalah legitimasi daripada kuasa hukum. Dari pemberi kuasa. Nah, kok bisa dikeluarkan kata-kata tidak ada legitimasi? Lah, saya ini kuasa hukum loh. Nah, ini penghormatan terhadap posisi lawyer siapapun kalau mengalami ini pasti tersinggung. Nah, saya berangkat Surabaya. Kebetulan ada case saya bersama dengan abang saya ya, Bang Egy Sujana, ada case yang sedang kita lakukan di Jawa Timur, Surabaya. Ya. Nah, pada hari itu malamnya saya ketemu dengan Heri Kuncoro. Saya berteleponan juga dengan Togar. Saya pengen tahu sih kenapa kamu ngotot seperti kayak gini, minta supaya jangan lagi di-up lagi tapi di take down. Karena semuanya itu sudah terjadi, apa maumu sebenarnya? Kenapa kamu sampai melakukan, kamu bilang bahwa kenal sedetail-detailnya tentang Novi, ya. Ternyata setelah saya telusuri, saya memang sering datang ke sana. Saya juga ngecek juga bagaimana apartemen, saya ngecek juga di mana, di hotel di mana gitu loh. Nah, setelah ditunjukkan ya semuanya peristiwa dan data dan fakta. Sekali lagi saya katakan ya, peristiwa, data dan fakta melalui chat maupun melalui video dia yang ada di WA, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Ini terlalu dalam di peristiwa ini gitu loh. Silakan saja netizen untuk mencermati kata-kata saya. Saya kalau hal-hal kayak gini sudah di luar domain saya. Saya nggak mau masuk ke dalam domain ini, jadi akibatnya saya jadi berdarah-darah di sini. Saya berkeinginan kepada Novi juga saya katakan bahwa sepertinya saya akan mundur. Saya nggak mau bermain di dalam domain ini, biar aja diserahkan sama setara dengan Pak Nyoman aja ngatasinya. Nggak perlu saya lagi. Itu kira-kira yang disampaikan. Dan pada saat itu, ya sebenarnya Novi juga saya masih berharap untuk saya dibantu. Ya, baik moral maupun doa-doanya. Ya sudah saya nggak jawab lagi. Saya kembali kemarin malam dan saya sudah janji dengan rekan media saya akan berbicara tentang pengunduran diri saya sebagai kuasa hukum Novi. Dalam segala aspek apapun saya tidak akan ikut campur lagi. Saya lebih baik keluar dari ring ini karena ring ini sudah tak jelas, ya arahnya sudah nggak jelas, fokus tidak jelas, kemudian nyamber kemana-mana makin nggak jelas. Akhirnya konstruksi yang kita harapkan juga jadi nggak jelas. Nah, apanya ini aja yang kita harus bicarakan dan diskusikan di area publik ini, di hadapan netizen, di hadapan media. Kira-kira gitu, rekan-rekan ya. Memperjelas saya Pak Jenderal, kemarin kan sempat mengasih statement bahwa mengundurkan diri sebagai lawyer yayasan ya. Yang kalau sekarang sebagai lawyer pribadi ya, mempertegas saja ya. Ya. Nah, jadi kalau kemarin itu saya mengatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum daripada yayasan, included ada di situ Novi. Oke. Nah, itu ya. Tetapi karena menurut hemat saya, ya, kalkulasi saya bahwa langkah yang dilakukan yayasan sudah menyimpang dari aturan main, dari akidah hukum. Nah, makanya saya mengatakan mengundurkan diri karena jauh-jauh hari sebelumnya saya sampaikan tunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nyatanya bergulir juga kok ke pengadilan, kenapa nggak menunggu itu? Nah, itu saat itu. Tapi kepada Novi pribadi, saya tetap memback dia secara pribadi loh ya. Nah, yang terlepas apapun yang terhimpit dia, apa menyangkut siapapun, saya coba memfasilitasi. Nah, di dalam perjalanannya, ya terjadi seperti apa yang rekan-rekan media lihat ini. Wah, ini kok jadi bias kemana-mana, nggak jelas. Bahkan nyambernya nggak jelas, sudah menyamber kepada masalah private. Sebenarnya bahasa yang bijak saya sudah sampaikan, sudah nggak usah dibahas lagi. Ini masalah private, nggak perlu
sampaikan ke publik, nanti penilaian macam-macam. Ini kan masalah pribadi loh, masalah diri sendiri. Sama dengan kita menghumbar kejelekan kita sendiri kepada orang lain. Apa nggak malu? Yang malu bukan hanya diri sendiri, tapi termasuk kepada keluarga, kerabat, maupun rekan kerja yang lain. Nah ternyata berjalan terus, saya harus punya istilahnya punya harga dong, punya nilai dong. Saya harus mengambil keputusan yang tetap, saya harus mundur. Nah inilah kesempatan ini pada rekan-rekan media, saya secara resmi, bukan hanya yayasan aja, tapi Novi pun saya tidak mau ikut lagi dan mencabut secara pribadi sebagai kuasa hukum yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan Novi mendengarkan ini, ya inilah kira-kira keputusan saya, dengan harapan setelah selesai ini, saya tidak mau disangkut pautkan lagi tentang masalah Novi. Ya, Pak Jendral kan banyak pro kontra nih, ya kan banyak yang mengundurkan diri sebagai PH atau kliennya Novi sendiri, ya kan. Ini ada motif apa sih dalam pandangan sebagai PH nih? Karena kan bukan Pak Jendral juga nih, banyak, dan akhirnya juga ada dengan dugaan lawyer yang dulu mengundurkan diri sekarang menjadi lawyer dia lagi. Gimana nih? Ya itulah. Ya kalau dulu apa yang dikatakan kok nggak salah, siapa yang nyampaikan saya lupa tuh, kalau seorang lawyers yang bijak jangan lompat pagar dong, kan punya etika. Ya. Jangan kita menjadi lawyer seseorang, kemudian terjadi tumpang tindih permasalahan, pindah ke lawyer yang sebelah, sementara informasi yang di lawyer sebelah ini sudah diketahui, disampaikan di sini jadi pelurunya untuk ngantam lawannya yang tadinya dia punya klien. Ini juga sudah menyalahi etika. Etika profesi sudah disalahi, nggak boleh itu. Seketika kita terputus, saya sekarang terputus nih ya dengan Novi. Apapun yang saya ketahui tentang Novi, saya tidak akan pernah publikasikan kepada orang. Saya harus gentle agreement. Nggak boleh dong saya menjelek-jelekkan Novi kepada orang lain seketika saya udah putus. Jangan, itu kan hak pribadi saya dan harga diri pada Novi. Dan tidak akan pernah muncul dari bibir saya itu. Nah, itu yang kira-kira. Jadi kalau seandainya terjadi sampai kok banyak lawyers yang mundur gitu ya. Nah inilah kalau saya ambil secara sepihak. Nah, tidak adanya suatu koordinasi yang intens. Ya. Antara lawyers yang satu dengan lawyers yang satu saling tidak mengerti. Ya. Siapa yang salah ya? Mohon maaf, saya terpaksa saya menyampaikan. Seharusnya Novi ataupun siapapun itu, ya, Gary pada saat itu, harusnya setiap langkah yang mau dilakukan oleh kuasa hukumnya, walaupun secara perorangan ataupun secara kelompok, harus didiskusikan. Sehingga pada saat dikeluarkan, itu jadi satu suara. Jadi tidak berbeda-beda suara. Nyatanya faktanya kan berbeda suara. Saya maunya ini cool, tak tahu ya mohon maaf, Pak Nyoman berapi-api mengatakan buktikan. Nah, saya mohonkan dengan sangat pada kesempatan ini. Dari saya nih, saya ngomong nih, tolong hentikan, jangan ada lagi somasi-somasi. Ya. Kenapa? Dalam bahasa saya dulu ya. Jangan lagi lakukan, nanti akan melemparkan tai ke muka sendiri nanti. Ini dalam bahasa saya loh ya. Saya sudah dari Surabaya ya. Jangan lagi ada somasi-somasi, nanti pada saat Anda somasi melemparkan tai ke muka sendiri, ya kemakan dengan somasi Anda sendiri. Ini dalam ya bahasa saya, tolong dijabarkan. Kira-kira gitu ya. Bang, ini kan perkara kasus donasi ya Bang ya, yang menarik, dan kemarin juga PH dari donatur juga cross soal donasi sendiri. Namun kan proses laporan kan tetap berjalan. Nah Bang, kita anggap sekarang sebagai praktisi hukum ya kan. Melihatnya gimana Bang? Karena kan PH dari donatur sendiri sudah selesai dan sudah keluar. Tapi proses hukumnya gimana Bang secara hukumnya? Jadi menurut saya begini ya. Ini sekarang kan pengadilan harusnya aktual ya. Terlepas siapa yang mencabut laporannya, cabut gugatannya, harus ada kepastian hukum yang pasti ya. Maka saya katakan tunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Ternyata diputuskan dengan apa di saat sekarang ini. Tapi dengan keputusan gugatan perdata ini tidak akan menghambat masalah peristiwa pidana yang terjadi. Pihak si terlapor, pihak daripada Agus bisa saja melakukan laporan itu kepada orang-orang tertentu. Tinggal nanti disadur oleh pihak penyidik layak atau tidak untuk diangkat. Nah, ini sekarang sudah domain sudah di sini. Ya. Saya katakan tadi kalau dibilang penggelapan, saya dari dulu mengatakan dua-duanya penggelapan. Saya nggak pernah bergeser itu. Pihak Agus juga melakukan penggelapan. Ya. Ini juga saya anggap ini penggelapan. Tapi sudahlah, ini kan sudah bergulir.
Nah, sekarang kita ambil aja titik tengahnya supaya jangan lagi di up menjadi berlebar masalah ini jadi nggak karuan. Toh semua sudah berjalan. Nah, saya menyarankan dengan kedua belah pihak duduk bersama, baik pihak Dian Sugeri maupun pihak Agus si Farhad, coba dikelirkan secara bersama. Jangan lagi menyerang pribadi-pribadi masing-masing. Sudahlah, masih banyak hal-hal yang lain harus kita kerjakan. Masih banyak peristiwa-peristiwa di negara ini yang harus kita pecahkan. Ngapain kita harus berkutat dengan masalah ini lagi? Ya close saja lah. Duduk di belakang daripada layar, duduk bersama, selesaikan secara pribadi maupun secara kekeluargaan kedua belah pihak. Mungkin itu aja ya. Ada pesan sama untuk Nabi sendiri, Bang? Pesan saya buat Adinda Kunovi ya. Walaupun saya menyatakan mengundurkan diri daripada kuasa hukum daripada Adinda, saya tetap berdoa untuk Anda ya. Tapi saya bermohon, kembalilah kau kepada formmu. Jangan kau terlalu mendengarkan masukan kiri kanan yang bisa menjerumuskan dirimu. Nanti masuk lagi, nanti jadi kuasa hukum lagi, nanti kau terpengaruh dengan janji-janji muluk, akhirnya terjerumus lagi. Yang rusak kamu sendiri, itu loh. Ini pesan saya ya. Walaupun saya di luar, saya tetap mendoakan kamu, tapi tetap kau firm. Jaga wibawa harga dirimu ke depan, karena masih panjang perjalanan hidupmu yang harus kau laksanakan, yang harus kau tempuh. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dirimu dalam perjalanan kehidupanmu. Itu ya, kira-kira ya. Selesai kan? Lanjut. Lagi, Bang.